Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rafiqi Zubairi. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai kasus korupsi yang sempat trending kemarin-kemarinnya, kurang lebih pada tahun 2023. Di mana kasus korupsi tersebut yaitu tentang izin usaha pertambangan PT Timah Tbk yang sempat viral karena ada dua selebritis yaitu Harvey Mois dan juga Helena Lim yang juga terjaring ke dalam kasus korupsi tersebut, di mana dalam kasus korupsi tersebut kerugian negara mencapai hingga 271 triliun. Namun nominal 271 triliun tersebut bukan hanya uang yang masuk kepada Harvey Mois dan juga Helena Lim dan juga 16 tersangka lainnya, namun itu merupakan gabungan dari rincian-rincian yang dampaknya itu kepada kerugian negara. Dimana kalau dirincikan itu kerugian negara yang nominalnya 271 triliun itu meliputi kerugian lingkungan sebesar 157 triliun, kerugian ekonomi lingkungan yang mencapai 60 triliun, serta biaya pemulihan lingkungan sebesar 5 triliun dan juga di luar kawasan hutan yang mencapai kerugiannya 47 triliun. Itu jika di akumulasikan beserta dengan barang atau uang yang sudah diambil oleh pihak KPK dari dua tersangka tersebut, itu mencapai 271 triliun. Nah, gimana alur ceritanya? Saya mengutip dari berbagai website di internet. Itu pada tahun 2018 PT Timah Tbk menyadari bahwa dari tahun ke tahun pemasokan timah ke dalam PT Timah Tbk yang merupakan perusahaan timah terbesar di dunia itu semakin berkurang, sehingga muncullah ide. Nah, kenapa alasannya? Karena banyaknya tambang-tambang ilegal atau swasta yang menjadi daya saing terhadap perusahaannya. Nah, muncullah ide untuk mengetilah atau mematikan tambang-tambang ilegal tersebut. Di mana ide yang digunakan oleh PT Timah Tbk ini yaitu melakukan kerjasama dengan para tambang ilegal yang melawan hukum. Nah, dia berjanji akan membeli timah tersebut dengan biaya yang lebih mahal. Dan juga dalam kerjasamanya itu dia membeli timah yang lebih mahal, serta selisih yang tidak masuk ke dalam laporan keuangannya itu dimasukkan ke dalam data sewa menyewa alat pertambangan seperti itu. Sudah kita ketahui bersama bahwa Harvey Mois dari tahun 2018 itu sudah menjadi direktur di PT Timah di TIMS ya, dan dia akan didenda 1 miliar rupiah dan juga dengan hukuman pidana 20 tahun penjara. Serta Helena Lim itu tugasnya adalah mencuci uang melalui dana CSR, di mana uang itu di money laundry oleh Helena Lim dan dibagikan kepada individual yang bekerja sama dengan Harvey Mois ini. Jadi tanggapan saya mengenai kasus korupsi tersebut yang katanya terdakwa hanya dihukum 20 tahun dan denda 1 miliar. Itu mungkin kayak terasa aneh, namun itulah sistem pemerintahan yang ada di negara kita ini. Dan mungkin kedepannya saya berharap bahwa yang kita sebut negara hukum ini bisa seyogyanya berjalan sesuai aturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.